Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini tema kita adalah dahulu Bapak Iblis, sekarang juga Bapak Iblis. Nah, apa maksudnya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencernanya. Ya. Saya memulainya dari Allah satu. Ya. Allah tidak pernah dua, Allah tidak pernah tiga. Ya. Allah itu roh. Allah tidak pernah pribadi, apalagi pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, yang berbeda tapi satu hakikat. Tidak pernah ada di Alkitab. Ya. Bapak Ibu harus memahami ini, bahwa ini adalah doktrin dari manusia. Ya, saya juga tidak mengerti ya pemahaman ini. Ya, itu kenapa bisa timbul? Ya, padahal jelas-jelas tidak ada di Alkitab. Alkitab menyatakan Allah satu. Ya, dalam Yesaya 63 Yesaya 44 ya, ayat 6 ya. Saat itu Allah masih memakai nama sebutan ya, Yahweh, yang diterjemahkan dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Allah mengatakan, Dia sendiri mengatakan, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Itu Allah yang mengatakan. Ya. Lalu dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24 pun dia mengatakan, siapa yang mendampingi aku pada saat aku menghamparkan langit dan aku membentangkan langit dan menghamparkan bumi, siapa yang mendampingi? Jelas, tidak ada lagi. Tidak ada Allah lain. Lalu dalam Keluaran ya, Taurat itu, Keluaran 3 ayat 15, waktu Musa bertanya ya, tentang keberadaan nama Allah, bukan bertanya tentang siapa nama Allah, tidak. Bagaimana dengan keberadaan namanya, namamu, nama Allah? Maksudnya, siapa di balik nama itu? Allah mengatakan apa? Aku adalah aku. Dia tidak mengatakan, oh namaku aku, tidak. Tapi aku adalah aku. Aku berdiri sendiri. Aku ada karena aku, bukan karena ditunjang oleh siapapun juga. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi Allah itu satu, ya. Allah itu roh, ya. Allah itu maha hadir, ya. Karena apa? Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Allah yang ada di Alkitab. Ya. Dulu dia memakai nama Yahweh, nama sebutan, bukan namanya ya, itu bukan namanya ya, tetapi nama sebutan. Ternyata nama Allah itu adalah Yesus. Dulu pun namanya Yesus, cuma belum diproklamirkan, belum disingkapkan. Yohanes 17 ayat 12 mengatakan, namamu, ya, nama Allah,
namamu yang kau berikan kepadaku. Itu kata Yesus. Yesus saat itu manusia. Namamu itu nama Allah. Amin. Nah, kebingungan para penganut Tritunggal adalah pada saat firman yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Dipikirnya firman Allah itu adalah pikiran Allah. Dipikirnya firman Allah itu adalah perkataan Allah. Ini yang tidak dipahami ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Perhatikannya, bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Kata bersama itu bukan berarti berdua. Ada Allah, ada firman. Karena roh itu satu, Allah itu satu. Ya. Yang dimaksud di sini bersama itu ya, Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ada 1.000 orang berdoa, ya, di tempat yang berbeda, di Jakarta, Bogor, Bandung, Amerika, Belanda, ya, pada saat yang bersamaan, Allah hadir. Apakah ia menjadi 1.000, 100, atau 1.000.000? Tidak. Allah tetap satu. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dialah pencipta ruang dan waktu. Manusia beda. Bapak, ibu ada di mana saya tidak tahu, dan saya ada di sini. Pada saat ya yang bersamaan kita berdoa dalam nama Yesus, Allah hadir. Ya kan? Tetapi kita tidak bisa hadir di tempat yang lain. Kenapa? Karena roh kita dibatasi oleh tubuh. Bapak ibu ada di mana saya tidak tahu, tapi saya ada di sini. Saya dalam waktu yang bersamaan saya tidak bisa ada di tempatnya bapak dan tempatnya ibu, tidak bisa. Tetapi Allah bisa. Nah, pada saat firman yang adalah Allah ya menjadi manusia ya, rahim Maria itu dikandung oleh Roh Kudus ya. Roh berarti roh manusia itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Nah, pada saat yang sama di sorga pun ada Roh Kudus, ada Roh Allah, Roh Kristus saat nantinya namanya ya. Nah, sebab itu Allah itu satu. Kata bersama itu bukan berarti ada dua, tetapi satu. Ini yang tidak dipahami ya oleh para penganut Tritunggal. Sebab itu mereka membuat sebuah pengajaran bahwa Yesus itu 100% manusia. Yesus itu 100% Allah. Itu hoak dan itu sangat menyakitkan ya. Allah itu roh, mutlak harus roh. Yohanes 4 ayat 24. Yesus itu ya tidak sepenuhnya manusia. Kenapa? Manusia mewarisi dosa Adam. Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Dia telah dicobai namun dia tidak berbuat dosa. Itu Yesus. Jadi tidak 100% manusia. Sebab itu dia layak ya jadi korban, mati di kayu salib ya, jadi korban untuk menebus manusia berdosa. Perhatikan ya. Itu. Jadi hati-hati dengan pengajaran Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itu fitnah. Karena Allah harus mutlak, harus roh. Nggak mungkin Allah itu manusia. Yang mati di kayu salib itu manusia. Masa mati di kayu salib itu Allah? Allah apaan yang seperti itu?
Ya, Filipi 2 ayat 8 ya. Ya. Taat sampai mati di kayu salib sebagai manusia. Itu. Yang mati itu manusia. Nah, sebab itu ya, pada saat Malaki sampai kepada kelahiran Yesus, ya itu sekian ratus tahun ya, ya. Bagi orang Yahudi, ya Allah itu selesai satu, ya, karena mereka punya sema pengakuannya ya, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Tuhan itu terjemahan dari Yahweh tadi itu ya. Nama sebutannya Yahweh. Dalam dalam Ulangan ya, Ulangan 6 ayat 4. Bagi orang Yahudi selesai. Hanya mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah itu bukan hakikatnya dia adalah anaknya Allah, bukan. Tetapi itu adalah gelar. Waktu firman menjadi manusia, manusia itulah yang bergelar anak Allah. Silakan Bapak Ibu baca dalam Lukas 1 ayat 31 atau 35 ya. Silakan dibaca itu. 35. Sebab itu dia dikatakan kudus, anak Allah. Anak Allah itu bukan hakikatnya dia Allah. Nah, jadi bagi orang Yahudi sudah selesai ya mengenai itu ya. Nah, tapi mereka terjadi pertengkaran dengan Yesus. Mereka tidak menerima kedatangan Yesus. Ya, karena mereka asik dengan Talmud. Ya, kan masa dari Nabi Malaki sampai kepada kelahiran Yesus sekian ratus tahun, ya. Mereka itu kan menguasai mahkamah agama. Orang Farisi, Saduki, juga ahli-ahli Taurat. Mereka menguasai mahkamah agama. Sebab itu mereka asik dengan adat istiadat. Mereka tidak lagi membaca dan melakukan Taurat. Mereka rubah semuanya itu. Mereka rubah. Ya, mereka lebih kepada adat istiadat. Macam contohnya, mereka menegur Yesus. Yesus, kenapa murid-muridmu itu makan tidak cuci tangan? Ya, mereka menyalahi adat istiadat. Lalu Yesus pun mengatakan, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, jelas bukan? Orang Yahudi itu bangga bahwa mereka itu mengaku bahwa mereka Allah itu adalah Bapa mereka. Seperti terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Ini kata orang Yahudi kepada Allah. Ya. Namamu ialah penebus kami. Namamu penebus. Itu di perjanjian lama sudah Allah itu penebus. Di perjanjian baru siapa penebus? Yesus. Yesus Kristus. Ya, inilah terjadi pertengkaran ya. Lalu apa Yesus katakan? Ya, apa yang kau imani, maksud Yesus ya, apa yang kau pikirkan, kau lakukan itu tidak sesuai dengan Bapa itu. Bapa yang kau maksud itu yang adalah Allah. Itu yang tidak sesuai. Sebab itu Yesus terus terang katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 41 sampai 44. Ternyata perdebatan antara mengenai Bapa ini sudah ada.
ternyata Bapa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi itu, ya, yang ditiru tingkah lakunya, ternyata itu adalah Bapa iblis. Karena Bapa iblis itu pembunuh sejak semula, dia adalah pendusta. Dia dustai Adam dan Hawa. Ya, itu. Jika ia berkata sesuatu yang bohong, ya, itu keluar dari kata-katanya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari dirinya sendiri. Itulah Bapa iblis. Nah, jadi pertengkaran mengenai Bapa itu sudah ada. Ya. Yesus itu, ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 9 ayat 5, manusia Yesus itu bergelar apa? Bapa yang kekal. Itu manusia, ya. Manusia Yesus bergelar Bapa yang kekal. Nah, setelah dia mati, bangkit lalu naik ke surga, ya, dia itulah Bapa. Dia itulah Alfa Omega. Yang kekal kan? Huruf Yunani alfa. Awal itu alfa, akhir omega. Dia ada yang awal dan yang akhir. Itulah Bapa yang kekal, yang sekarang sudah menjadi alfa omega. Yang awal yang akhir itu bukan artinya Allah itu berakhir, tidak. Yang awal itu maksudnya, ya, sebelum segalanya ada, dia sudah ada karena dia mencipta. Yang akhir itu artinya bukan dia berakhir, tetapi setelah semuanya berakhir, ya, yang suka dikalimatkan oleh orang-orang itu kiamat, ya, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu maksudnya. Nah, mereka menolak Bapa yang kekal ini. Orang Yahudi saat itu menolak manusia Yesus. Saat itu Yesus kan manusia, bukannya Tuhan, bukannya Allah. Nah, oke, yang menolak Bapa itu, ya, saat itu adalah orang-orang Yahudi yang terdiri dari kaum Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat yang menduduki mahkamah agama. Mereka lebih senang dengan Talmud. Talmud itu adalah adat istiadat, ya, kebiasaan-kebiasaan, ya, yang dilakukan, ya, lalu nanti kelak akan dijadikan sebuah buku. Nah, mereka lebih terfokus kepada Talmud, bukan kepada Taurat. Jadi mereka lah yang menolak baik Bapa maupun Anak pada saat Yesus manusia. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita aplikasikan saat ini, ya. Kan banyak tuh di luar tuh suka bilang, ini orang-orang ini yang menolak Bapa sama Anak ini sesat ini. Nah, mereka ini tidak mengerti yang ditolak itu Bapa yang mana. Coba kalau kita mau perhatikan, ya, dari 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Saya bacakan untuk kita semua, ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal baik bahwa Yesus adalah Kristus? Perhatikan, ya. Saya ulangi, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, perhatikan ini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, tadi Yesusnya belum Kristus. Tadi Yesusnya masih manusia. Kristus itu artinya Allah, artinya roh. Mengerti di sini? Ya? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itulah yang menyangkal Bapa, baik Bapa maupun Anak. Nah, sekarang kita lihat. Siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus?
Bukankah para penganut Tritunggal, ya, yang masih memahami bahwa Yesus sudah di sorga lalu sujud kepada Bapa? Loh, dia adalah Allah awalnya. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Setelah mati di kayu salib, manusia itu dia bangkit kembali ke sorga. Sebagai apa? Sebagai Allah. Masa sebagai Allah dia sujud kepada Allah? Paham sampai sini? Dia kembali sebagai Allah. Silakan dibaca dari Wahyu 19 ayat 13. Jelas bukan? Jadi yang menyangkal bapak maupun anak itu, ya, mereka tidak memahami bahwa Yesus sudah menjadi Kristus. Nah, bapak yang disangkal bapak itu adalah apa? Yesus. Bukankah awalnya Yesus itu bergelar anak Allah, Bapa yang kekal? Ya, setelah Yesus menjadi Kristus, yang kekal itu adalah Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Allah satu, tidak pernah dua, tidak pernah tiga. Mana mungkin Allah jadi tiga? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ayat-ayatnya. Ya kan? Paham bukan? Jadi yang menyangkal Bapa, ya, setelah Yesus menjadi Kristus, ya, Bapa itu yang adalah Alfa Omega, ya, Allah yang Esa, ya. Silakan juga dibaca di Yudas 1 ayat 25. Ya. Juga yang menyangkal anak. Anak itu bukan gelar waktu Yesus jadi manusia. Tetapi anak Allah yang matanya, ya, yang matanya bagaikan nyala api, yang kakinya bagaikan tembaga. Silakan dibaca di Wahyu. Juga dalam Daniel 10, ya. Silakan dibaca. Nah, jadi, ya, sekarang, ya, kita lihat siapa yang menyangkal. Siapa yang menyangkal Allah satu-satunya, Allah yang benar adalah Yesus Kristus? Ya, penganut Tritunggal. Karena kalian kan mempunyai doktrin 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah, dengarlah hai orang Israel, ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu loh yang disampaikan Allah melalui Nabi Musa dalam Ulangan 6 ayat 4, lalu dikonfirmasi oleh Yesus sendiri dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai, titik. Tidak 3. Nah, jadi lihat siapa yang disembah? Ternyata Bapak Iblis oleh para penganut Tritunggal. Karena Bapa yang kekal itu adalah Alfa Omega, Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah segala masa, sebelum segala abad. Amin. Kiranya Bapak Ibu terus membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 45. Tidak pernah Bapa membukakan pikiran kita. Tidak pernah Bapa menebus kita. Ya, menebus manusia tidak pernah. Tidak pernah ada roh Bapa. Ya, amin. Shalom.